Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulman Noveriani dengan NIM C1C017008. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Pokok pembahasan yang saya jelaskan yaitu sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mujizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi jima' dan qiyas. Pengertian sumber hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap hukum dan keadaan. Ijtihad dengan rayu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, Al-Quran, dan hadis. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa prinsip sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quranul Karim, yang kedua itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang ketiga yaitu melalui asyidat atau kesepakatan umum. Mujizat Al-Quran. Adapun mujizat Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mengalami dan mengaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun manusia maupun jin yang bisa membuat serupa seperti Al-Quran. Yang kedua yaitu kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Kisah kaum An dan Samud, kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim tentang Musa beserta kaumnya, perihal Fir'aun tentang Maryam dan kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Yang ketiga yaitu pemberian Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Yang keempat yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi. Seperti yang dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari satu gumpalan. Kemudian terjadi ledakan yang membuatnya terpecah-pecah menjadi beberapa planet. Demikian juga dengan penciptaan manusia. Fungsi dan peranan Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda, Al-Quran sebagai pelajaran, Al-Quran sebagai sumber ilmu, Al-Quran sebagai hukum, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, dan Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Fungsi as-sunnah. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Seperti sabda Nabi tentang hukum Islam yang 5 merupakan ketegasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran yang merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum
atau memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak, seperti perincian cara-cara sholat dan diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan sholat secara global dan Al-Quran. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan. Fungsi ijma. Ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun mengatur satu hal yang tak teratur, oleh sebab itu berarti menetapkan, memutuskan suatu perkara. Dan berarti pula istilah ulama fikih, ijma berarti kesepakatan pendapatan antara mujtahid atau persetujuan pendapatan di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Fungsi kias. Proses kias untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu. Setelah itu, para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama, maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama, maka akan dicari ke hukum pokok. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.